warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Hari ini adalah hari yang istimewa buat saya. Kalau selama ini panggung saya adalah panggung kesenian. Saya 5 tahun bergabung dengan teater koma. Itu kita tahu di Petet, Tari Komang, Tari Gloria, dan di zamannya itu saya sempat belajar bersama mereka. Nah, tentu saja pada akhirnya itu membekas di saya, dan kemudian kenapa kemudian saya kuliah hukum, di ilmu hukum, terus kemudian pendidikan dasar saya seni rupa di Yogyakarta, terus kemudian gabung dengan komunitas sastra drama teater koma. Itu karena intinya cuma satu, ketekunan dan kerja keras. Kalau bakat itu hanya beberapa ahli menyebutnya hanya 2%, bakat yang sangat besar, tapi kalau kemudian lesi tidak bisa alas gitu, tidak bisa apa-apa. Jenius kadang kita mensikapi orang hampir sama dengan gila, malah ketawain. Jadi kuncinya cuma ketekunan. Nah, hari ini kita disatukan, bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Nyun sewu, saya belum memperkenalkan diri, nama saya Giri Basuki. Kalau ibu dan bapak-bapak ada HP, diketik di Google, insya Allah ada. Nah, kita disatukan dalam satu frekuensi yang sama, bahwa kita hari ini adalah sangat mencintai Republik ini. Kalau tidak ada itu, kita tidak akan bisa hadir bareng-bareng. Dan terima kasih Pak Panji sudah dikasih kesempatan, karena beliau ini juga ketua IKA IBLAM, di mana saya juga lulusan dari IBLAM. Saya ngambil jurusan HAKI, kayak intelektual gitu. Pak Panji, sekali lagi terima kasih untuk waktunya, dan tentunya salam hormat sebagai senior. Pak Sulistomo, beliau menjadi dipertemukan saya di ruangan yang istimewa ini, mengingat saya tidak bisa membayangkan kalau negara ini tidak ada Bung Tomo. Inggris masuk, Pak, dengan ribuan pasukan pasti masuk, dan kita belum tentu bisa bantu ini. Kedaulatan kita 49, tetapi apinya proklamasi kan 40. Kita belum tentu. Bayangin kalau nggak ada orasi Bung Karno di radio, siapa yang mematikan? Itulah pemimpin, harus bisa membangkitkan. Nah, kalau anak-anak muda pasukan kan tergantung komandan. Kalau nggak ada komandan, gimana caranya? Kita menghadapi hari ini pertempuran yang luar biasa dunia, ya sudah diramalkan dalam tulisan saya. Nanti sebentar lagi, tetapi saya terima kasih. Terus kemudian Pak Adityo, tentu saja kita bahagia bisa bertemu dengan berkumpul gitu dengan para titisan leluhur juang 45. Bu Eli itu tentu dengan pengalaman tugas beliau di bidang kepemudaan. Hari ini makanya saya datang kemari, karena saya peduli kepada anak-anak muda. Semalam saya SMS WA ke Pak Hilmar Farid itu, Mas, ini tulisan ini sudah ditangkap sama kejuangan 45 dalam Pak Panji. Niat saya cuma satu, saya hanya ingin membuat anak muda lebih gila dalam berkarya. Karena itu kunci, tidak ada yang lain. Individu kemudian meracuni lingkungannya, keluarganya, masyarakat, baru negara. Nah, ini kemudian yang menjadi kenapa saya harus menulis Jalur Rempah. Sepertinya sepele, kita akan seperti kembali hanya romantisme gitu mengingat masa lalu. Tapi
Kalau kita yakin tadi Pak Panji menyebutkan bahwa sangat penting sejarah, saya kutipkan ini penulis yang mendapat Nobel. Jadi yang penting adalah jika kita mengetahui adanya kesatuan dalam detak gerak sejarah, bahwa ada hubungan erat dan saling mempengaruhi mengenai apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang terjadi sesudahnya, maka kiranya diperlukan semacam sintesa agar penggalan-penggalan sejarah dari masa lalu dan masa sekarang bisa menjadi satu pemikiran baru. Kita tidak bisa lepas dari sejarah. Itu makanya kita gali lagi. Nah, proyek penggalian ini sebenarnya dimotori oleh Kemendikbud. Tetapi entah karena kenapa saya terlambat daftarnya. Dan tulisan ini cuma 6 halaman. Biasanya kalau saya sudah menulis cepat itu bisa di atas 20-30. Dan ini tentu saja data ini saya ambil penggalan-penggalanannya Pak, gitu. Karena kalau kita bicara rinci tentu kita akan berkepanjangan dan nggak bersudahan. Kita hanya bicara data. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya akan memberikan sedikit mengingatkan agar kita tetap menjadi semangat itu. Kenapa kemudian rempah-rempah yang kita kenal selama ini pasti bapak-bapak dari pemahaman yang didapat dari sekolahan, rempah-rempah itu hanya digunakan untuk penyedap rasa atau obat-obatan atau kemudian cantikan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya saya dapetin dari sebuah buku dari namanya Sejarah Indonesia Modern, penulis Reclef itu profesor dari Monash University. Dia menyatakan bahwa kenapa kemudian Eropa itu khususnya Portugis, Spanyol, Belanda kemudian perlu datang ke Indonesia. Tidak lain karena tidak ada kehidupan ketika winter, musim dingin tiba, binatang piaraan itu mati semua, dan untuk itu perlu diawetkan. Ketika musim dingin yang bisa bertahan hidup di bumi sebelah sana itu hanya manusia, pohonan rontok, hewan piaraan mati semua. Nah, sebelum musim dingin tiba harus dipotongin dulu tuh ayam, baru dikasih rempah-rempah supaya awet untuk persediaan 3 bulan makanan ke depan. Nah, itu pada akhirnya kenapa tiga bangsa itu akhirnya bertikai dan saling membunuh di sepanjang samudra, garis pantai timur, pantai Afrika gitu. Bertikainya di sana gitu. Beruntung ada yang nyampe di Indonesia, tapi sepanjang jalur Afrika itu sudah berapa aja kapal tenggelam. Mereka bertiga, Portugis, Spanyol, pertama Portugis, Spanyol, terus kemudian terakhir Belanda. Nah, petanya adalah seperti ini. Pertama, rempah-rempah kita dibawa sama pedagang Arab dan Asia lewat jalur darat melalui Asia. Kemudian tibalah untuk sampai Eropa sana yang diperlukan di musim dingin itu di Venice, Republik Kota Venice. Di zaman Romawi Bu, negara itu negara kota, tidak ada negara bangsa. Setelah Romawi runtuh, baru kemudian terjadi negara bangsa. Negara bangsa itu bangsa Belanda, bangsa Jerman, bangsa Swedia, bangsa Portugal gitu, Anglo-Saxon, Inggris. Berdasarkan itu makanya negara entitas itu dimunculkan. Seperti kita, Pak Karno dulu ketika mau kapan kita wilayah kita apa? Pinter, bikin Sumpah Pemuda dulu supaya yang berbangsa Indonesia gitu, berbangsa itu adalah wilayah kita. Padahal kalau kita lihat orangnya itu politik. Nah, kita kembali gitu. Venice adalah pusat perdagangan rempah-rempah sebelum masuk Eropa. Jadi pedagang dari Portugis dan Spanyol dari arah
selatan, itu utara. Kalau Venice itu datang dulu ke Venice, Pak, diambil baru disebar ke atas ke Eropa Barat. Belanda ngambilnya dari Lisbon, dari Portugal. Belanda atas, Portugal sama Spanyol sini, Venice sini. Pedagang Asia itu Nusantara di sini, sampainya sini jalan darat. Ini negara ini, Spanyol, Portugis, Belanda itu di sebelah selatan kan, garis pantainya gitu. Yang dari Venice ini lewat darat kemudian diecer ke Eropa. Nah, setelah Eropa, Venice direbut sama Konstantinopel, direbut sama dinasti Umayyah, kan tadinya Portugis dan Spanyol ngambilnya di Venice. Begitu Konstantinopel direbut sama dinasti Umayyah, ditutup itu jalur itu, sehingga Spanyol dan Portugis harus mencari jalan lain, mencari rempah-rempah. Tidak ada lain kecuali datang ke Nusantara, dan itu luar biasa. Dia harus menyeberangi benua gitu, Afrika adalah mereka lakukan gitu. Sampai 100 tahun kemudian Portugis dan Spanyol menguasai dan menjadi kekaisaran besar. Dan ini ada perjanjian Tordesillas namanya, di mana dunia dibagi menjadi dua sama Paus Alexander keempat. Ini punya Portugis, ini punya Spanyol, di mana dunia dibagi tidak berdasarkan wilayah gitu. Biasanya penguasaan kan wilayah, Pak. Ini berdasarkan rute perdagangan itu sama Paus Alexander keempat. Nah, dari situ, Portugis menjadi kekaisaran, Spanyol menjadi kekaisaran. Belanda yang tadinya mengambil Eropa untuk diecer ke Eropa Barat dengan keuntungan, ngambilnya dari Lisbon, Portugal. Karena Belanda termasuk diduduki sama Spanyol, Belanda kan perang sama Spanyol. Kaisar Spanyol itu sampai itu di perang 80 tahun tuh Belanda sama Spanyol itu. Nah, perangnya berhasil mengusir 17 pemberontakan 17 provinsi di Belanda itu, berhasil, termasuk berhasil. Nah, kemudian dari kerajaan Portugal di zaman Raja Sebastian tidak melahirkan keturunan, tidak meninggalkan, kacau, politik dalam negerinya kacau. Nah, inilah kenapa dulu raja-raja pada akhirnya ketika turun kacau, karena pasti perebutan diri. Kenapa juga selir menjadi masalah, karena anaknya ini pada akhirnya berantem, negara bisa ambruk. Nah, karena kemudian Portugal lemah secara ekonomi, secara politik, diambil sama Spanyol, Pak. Lisbon diambil. Karena Belanda bermusuhan sama Spanyol, Lisbon ditutup. Pelabuhan rempah-rempah itu ditutup. Belanda tidak boleh ngambil. Belanda yang notabene secara geografi ada di permukaan air laut, di mana tidak ada ladang yang untuk pertanian. Keahliannya cuma memancing dan berlayar. Jadi begitu Lisbon ditutup, Belanda tidak boleh mengecer rempah-rempah, perekonomian menaun lesu. Belanda kacau. Mau tidak mau kan Belanda harus datang ke Indonesia, Bu. Karena ya gitulah, keadaan yang memaksa. Belanda harus pada akhirnya ya bertempur dengan Portugal dan Spanyol. Tetapi catatan berikutnya adalah sejarah, beberapa peneliti menyebutnya bahwa Belanda menjadi silent superpower. Ia memenangkan kan, kemudian dia menguasai Asia. Kira-kira itu kenapa kemudian kalau kita bisa melihat dari yang tercatat dalam sejarah, bagaimana perjuangan Belanda untuk sampai ke Indonesia. Pun ketika nyampe di Banten sudah dilukiskan indah di Banten. Artinya peradaban kita lebih bagus ya, gitu ya. Sudah tertata gitu kan. Dia harus bersaing dengan pengusaha yang duluan datang, pengusaha dari Arab dan Cina yang sudah tentunya punya hubungan jaringan perdagangan dengan penguasa lokal. Belanda berantem, nah kemudian itulah terjadi kolonisasi. Nah,
Yang penting di sini dari melihat gambaran sejarah itu tadi saya buka di awal itu bahwa pentingnya kita memahami sejarah seperti itu, karena dengan memahami Belanda, kemudian Eropa, ya kan, kemudian Eropa yang di abad ke-18, 19 dia menguasai peradaban dengan ditemukannya mesin industri revolusi. Abad 20 Amerika, miliknya Amerika. Abad 21 dan seterusnya, Bertrand Russell, pemenang Nobel, sahabatnya Einstein, dia sudah bilang begini, menurut Bertrand, ini sudah diramalkan dari tahun 45 buku itu dicetak di Amerika, terus kemudian tahun 46 dicetak di Inggris, dan ini penghargaan menerima Nobel dari buku ini yang saya kutip dan masih saya kira ini penutup dalam tulisan saya. Saya kira jika kita ingin merasa aman di dunia setelah melewati zaman perang 45 dan kulit itu ya, kita harus mengakui Asia mempunyai kedudukan yang baik secara politik maupun budaya. Saya tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi, tetapi saya yakin bahwa perubahan tersebut akan meluas dan sangat penting. Sudah diramalkan, Pak. Kalau tiba-tiba kita melihat hari ini Cina begitu super powernya, sudah ada yang meramalkan. Pertanyaannya, apakah kita membiarkan Nusantara itu menjadi petanya superpower, atau kita secepatnya kita bergerak untuk sama-sama mengambil peran? Caranya bagaimana? Saya tulis di sini. Oleh karenanya tidak ada cara lain bagi kita selain bersiap diri dan menyongsong era baru itu, era Asia. Caranya, berpikirlah, ubahlah, kembangkanlah, buat tanda tanganmu di sana. Kelak dirimu akan tahu, pun dirimu tidak akan menyadarinya, bahwa ternyata dirimu sudah menjadi dirimu yang berbeda. Kita tidak akan menyadari bahwa kalau kita berbuat dan kita bisa. Nah, kenapa saya agak keras ketika harus hari ini semua tahu grup WA selalu ada dua versi, baik yang merah maupun yang hijau. Saya ada di dua-duanya, Pak. Saya ada di duanya dan selalu saya kasih jalan tengah gitu kan. Diem semua gitu kan. Nah, Pak Panji tadi sudah memberi komentar bahwa peradaban kita lebih maju sebelum Eropa menjadi. Eropa itu berantakan setelah Romawi turun, Eropa Barat ya, menjadi negara bangsa itu. Di Jerman perang 30 tahun, Pak, antar suku. Perang Spanyol dengan Belanda 80 tahun. Perang Prancis dan Belanda 30 tahun. Itu negara kita nggak pernah tahu. Saya tahu, kenapa mereka kemudian harus survive, Bu? Karena mereka berantem dan nggak main-main berantemnya, gitu. Bunuh-bunuh habis. Kalau di Marseille, Prancis, itu ada satu suku di mana ada kebanggaan kalau ada kepala orang ditaruh di depan pintu, itu kebanggaan karena sudah memenggal. Itu di Marseille. Jadi siapa sebenarnya yang barbar? Kan kita sangat-sangat. Nah, kemudian tadi Pak Panji, saya ingin menambahi bahwa dari pengantar Pak Panji bahwa kita lebih berbudaya dan tentu lebih maju secara teknologi. Pengantarnya tadi dinding kapalnya berlapis dua. Saya masih yakin bahwa kita bisa memegang itu, karena kenapa, Bu? Hari ini kalau melihat fenomenanya di YouTube hari ini soal seniman yang lahir tidak kalau saya sempat belajar di Sanggar. Kalau kemudian suatu saat orang mengenal saya, atas gagal koma. Ini enggak, dia dari super truck, supir forklift, namanya Alif Batak. Itu viral banget. Dan saya agak paham kalau kesenian, musik apa saya paham.
Alibaba ini finger style, hanya kita, tapi hanya dengan kita sudah menundukkan dunia barat hari ini. Kenapa? Komentarnya luar biasa, Bu. Buat mereka yang tahu cara kita memenangkan bersaing untuk mendapatkan nama, misalnya untuk kita menjadi seorang pianis, saya membaca dari bukunya Pak Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, kan ada beasiswa Jepang tuh Pak, salah satunya Pak Ginanjar, Kartasik Samita, terus satunya Pak Pranajaya, itu dikirim ke Jepang untuk belajar piano. Pelajarannya ketika di Jepang 1 jam di kampus, selebihnya 4 jam di rumah, harus latihan di rumah, 4 jam. Nah, Alibaba ini sehari-harinya sopir truk, sopir forklift gitu. Tapi gitarnya, kalau kita bicara ilmu gitar hari ini, kita akan mengenal grup band namanya Guns N' Roses. Gitarisnya namanya Slash. Mereka belajarnya ketika di masa belajar sehari berapa? 12 jam. Kalau kita mau belajar itu jadi semua dengan intensitas yang itu. Taruhkan kamu misalnya, oke, kita fenomena hari ini kan banyak profesor nyuwun sewu. Profesornya dari mana? Saya sempat membuat tulisan yang kejam. Itu siapa profesinya? Membuat undang-undang kok, bikin undang-undang corona itu kok tidak bisa dihukum, baik pidatamu. Ini negara hukum. Ini moralitas dari undang-undang itu di mana? Dia udah melanggar konstitusi paling tinggi di kita. Gitu. Nah, itu kalau bicara itu. Nah, kenapa? Ini kan pertarungannya kan sebenarnya individu. Kalau saya sebenarnya agak karena 6 halaman, agak padat contoh-contohnya. Jadi Barat menjadi luar biasa dari keluar dari abad ke-8. Saya ibaratkan agak abad ke-8 yang kita ini Pak, kacau Pak. Hari ini kalau kita ada yang bilang kita fine-fine, pasti sebenarnya suruh jujur pasti nggak fine-fine. Nah, abad ke-8 itu kemudian muncul Renaissance atau kebudayaan Eropa. Iya, pencerahan kemudian. Tokohnya siapa? 1, pelukis tuh. Kenapa kemudian pelukis 2 orang? 1 Michelangelo, 2 Da Vinci. Di bidang politik ada Niccolo Machiavelli. Itu yang hari ini praktekkan itu teori politiknya Machiavelli. Gitu, Pak Bambang. Modern itu, jadi yang nggak pintar sikat, lu membani negara, itu yang terjadi. Bisa merasakan nggak? Saya sangat mencintai negeri ini. Jadi dan apa? Kalau habit dari kesenian Pak, sudah biasa makan nasi bungkus kita kalau latih teater itu. Jadi bukan masalah itu, tapi kita lebih jauh bahwa ada ribuan jutaan generasi kita yang harus di belakang kita yang butuh panduan. Nah, di Renaissance itu Leonardo da Vinci, kemudian dia mengilhami pertahanan. Dia rancang skate, pesawat, segala macam. Dia menemukan pada akhirnya karena seniman itu utak tuh, bahasa Jawanya utak. Terus nyari terus. Akhirnya ketika ketemu itu Pak Panji, ketemu mercon, awal dari senjata Pak. Nah, dulu pakai pedang, pakai panah, saya ketemu saja entek kabeh, asli entek kabeh. Ini ya pakai itu mungkin kan misiu pertama ketemu misiu itu ditemukan itu siapa penemunya? Leonardo da Vinci pelukis. Kemudian Michelangelo pelukis yang di atap gereja Sistine. Kenapa? Untuk menyempurnakan lukisannya, dia perlu membedah mayat untuk tahu supaya presisi gambarnya. Dan sempat berurusan dengan otoritas di Florence sana, kota Florence, Republik Florence, kota perdagangan. Ya seperti itu. Ya intinya dia cuma saya ingin melihat proporsi yang benar untuk
membuat karya. Kalau kita mempunyai semangat seperti itu, Pak, tidak perlu 35 tahun, Pak. Jepang itu setelah runtuh di Perang Dunia Kedua butuh 6 tahun, Pak. Kalau kita punya pemimpin, uang yang dikorupsi itu untuk mengirimin anak-anak kita yang pandai-pandai ke luar negeri, selesai, Pak. 10 tahun selesai saya zaman, 2 periode. Mungkin ini 35 tahun gitu, Pak. Ini kita asumsinya seperti ini. 5 tahun sekolah, lu 5 tahun berikutnya harus punya karya. Ini duit dari pemerintah, lu harus mikirin pemerintah. Yang dikorupsi itu triliunan, Bu. Ngeri kita gitu. Kalau itu buat nyekolahin anak-anak kita, 10 tahun bangsa kita itu garet semua. Kan kenapa? Kalau kita bisa berkarya, sejahtera juga kan, bukan masyarakat sekitar sekarang. Karena ini begini. Saya rasa itu sebagai pengantar, saya rasa itu, Pak, supaya kita bapak-bapak ini supaya tetap semangat membimbing kita, Pak Panji, ya. Kita butuh supportnya Pak Lis, terus kemudian Pak Adityo, dan bapak-bapak dan ibu-ibu lain, Bu Eli gitu. Udahlah, waktu kita untuk anak-anak muda. Kita hanya itu yang bisa kita berikan gitu, dari pengalaman kita. Kalau memberikan uang kan nggak mungkin, nggak bisa. Sekian, kalau ada kemudian tanggapan pertanyaan ya nanti sampai diskusikan.